Penilaian gizi pada lansia dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya ada mini nutritional assessment. Nah, mini nutritional assessment adalah alat screening dan penilaian gizi yang tervalidasi yang dapat mengidentifikasi pasien yang berusia 65 tahun ke atas yang kekurangan gizi atau beresiko kekurangan gizi. MNA dikembangkan hampir 20 tahun yang lalu dan merupakan alat screening yang tervalidasi untuk orang lanjut usia. Awalnya terdiri dari 18 pertanyaan. MNA saat ini terdiri dari 6 pertanyaan dan menyederhanakan proses screening. MNA saat ini mempertahankan validasi dan akurasi MNA asli dalam mengidentifikasi orang dewasa yang lebih tua yang kekurangan gizi atau berisiko kekurangan gizi. Formulir singkat MNA yang telah direvisi membuat hubungan ke intervensi lebih mudah dan lebih cepat, dan sekarang menjadi bentuk MNA yang lebih disukai untuk penggunaan klinis. Tujuan mini nutritional assessment adalah untuk mengidentifikasi pasien lanjut usia yang berisiko kekurangan gizi atau mengalami kekurangan gizi. MNA penting karena malnutrisi pada lansia dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti melemahnya sistem imun, peningkatan risiko infeksi, penurunan kualitas hidup, dan peningkatan mortalitas. Adapun parameter yang dinilai dalam mini nutritional assessment, MNA menilai berbagai aspek yang mempengaruhi status gizi seseorang. Secara umum, parameter yang dinilai yaitu yang pertama asupan makanan. Adapun yang dinilai pada asupan makanan yaitu frekuensi makan, jenis makanan yang dikonsumsi, dan jumlah makanan yang dimakan. Nah, yang kedua penurunan berat badan. Adapun yang dinilai pada penurunan berat badan yaitu perubahan berat badan dalam beberapa bulan terakhir. Yang ketiga penyakit akut. Adanya penyakit akut yang dapat mempengaruhi nafsu makanan, penyerapan nutrisi. Yang keempat tingkat aktivitas fisik, di mana tingkat aktivitas fisik sehari-hari dan mobilitas. Yang kelima faktor psikologis, yaitu stres, depresi atau masalah psikologis lainnya yang dapat mempengaruhi nafsu makan pada seseorang. Selanjutnya yaitu penilaian umum mengenai gaya hidup. Yang pertama yaitu menilai tingkat aktivitas fisik, di mana aktivitas fisik yang rendah dapat mempengaruhi kebutuhan zat gizi. Kemudian yang kedua adalah stres. Stres dapat mempengaruhi nafsu makan dan penyerapan zat gizi. Kemudian yang ketiga adalah penilaian pada penyakit kronis, yaitu menilai penyakit tertentu dapat mempengaruhi penyerapan zat gizi atau meningkatkan kebutuhan zat gizi. Kemudian yang terakhir adalah penilaian secara subjektif, yaitu menilai persepsi diri tentang status gizi, yaitu bagaimana seseorang menilai status gizi diri sendiri. Kemudian yang kedua yaitu menilai kualitas hidup, karena kualitas hidup yang buruk dapat mempengaruhi nafsu makan dan asupan zat gizi. Keterbatasan dan keunggulan mini nutritional assessment. Mini nutritional assessment punya beberapa keunggulan. Yang pertama, mudah digunakan dan dipahami. Yang kedua, tidak memerlukan peralatan khusus. Yang ketiga, bisa dilakukan oleh petugas kesehatan tanpa pelatihan khusus. Yang keempat, memiliki sensitivitas dan spesifitas tinggi untuk mendapat risiko gizi buruk. Yang kelima, berguna untuk memantau perubahan status gizi. Yang keenam, dapat digunakan pada berbagai setting kesehatan. Yang terakhir yaitu diterjemahkan dalam banyak bahasa. Selain itu, mini nutritional assessment juga mempunyai beberapa keterbatasan. Yang pertama, tidak dapat mendeteksi malnutrisi ringan. Yang kedua, tidak mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi status gizi. Yang ketiga, kurang akurat pada pasien dengan penyakit kronis kompleks. Yang keempat yaitu tidak dapat digunakan pada anak-anak dan remaja. Yang kelima, memerlukan penilaian subjektif dari petugas kesehatan. Yang keenam, kurang sensitif terhadap perubahan status gizi. Dan yang terakhir yaitu memerlukan validasi ulang pada populasi tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah cara menghitung skor mini nutritional assessment atau disebut dengan MNA. Yang pertama itu ada isi kuesioner. Pertama, kuesioner MNA terdiri dari pertanyaan terkait kebiasaan makan, aktivitas fisik, kondisi kesehatan, dan berat badan. Yang kedua itu menjawab dari setiap pertanyaan akan diberikan skor sesuai dengan kriteria yang
fisik. Yang pertama, beberapa komponen MNA memerlukan pengukuran fisik seperti lingkar lengan atas dan juga lingkar betis. Yang kedua itu, hasil pengukuran ini juga akan diberikan skor jumlah. Yang ketiga itu jumlahkan semua skor. Setelah semua pertanyaan terjawab dan pengukuran selesai, jumlahkan seluruh skor yang telah diperoleh. Baru interpretasi skor. Yang pertama itu skor total yang telah diperoleh akan dikategorikan menjadi yang pertama skor 24 sampai 30 dikatakan sebagai status gizi normal. Yang ketiga itu skor 17 sampai 23,5 itu dikatakan resiko malnutrisi. Yang ketiga itu skor kurang dari 17 itu disebut sebagai malnutrisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu bertemu dengan siapa? Mbak Fira. Mbak Fira ini merupakan keluarga dari Nestia. Nah, kalau boleh tahu Mbak Fira ini apa nih Nestia? Mbak perkenalkan, saya Fira Bazir. Di sini saya akan mengkaji tentang asupan nutrisi yang dimiliki oleh Nestia. Apakah Mbak Nestia yang kalau boleh tahu, Mbak Fira ini tinggal dengan Nestia atau tidak ya? Tinggal bersama. Tinggal bersama. Jadi Mbak Fira tahu dengan jelas bagaimana tentang nenek Siti ya Mbak. Nah di sini saya punya pertanyaan. Nah yang pertama itu, apakah dalam 3 bulan terakhir ini nenek Siti itu mengalami pengurangan makan Mbak? Mungkin nafsu makan berkurang ataukah nenek Siti mengalami susah mengolah makanan begitu Mbak? Kesulitan dalam makanan ya Nah, lalu pertanyaan selanjutnya Mbak kira-kira enggak ya dalam 3 bulan terakhir ini apakah nenek Siti mengalami penurunan berat badan? Iya, tapi sering turun badan nenek Siti. Kalau boleh tahu, Mbak tahu kalau terakhir ini timbangan nenek Siti berapa? Nenek Siti itu melakukan aktivitas seperti jalan sore, atau kan nenek Siti itu hanya duduk saja di rumah, tidur di rumah saja. Kalau boleh tahu kenapa nenek Siti hanya duduk di rumah saja? Sudah lemah, sudah tua, jadi sudah tidak bisa bergerak begitu ya Mbak. Nah terus, apakah nenek Siti itu mengalami namanya stres Mbak yang menyebabkan nenek Siti itu suka lupa atau apa segala macam? Iya, tapi nenek Siti masih bisa kenalin orang mbaknya kan? Berarti masih ingatannya masih bagus, tapi ya suka lupa kalau diingatin gitu. Nah baik, kan di sini saya sudah melakukan pengukuran. Nah di sini juga saya akan melakukan untuk pengukuran lingkar lengan pada nenek Siti. Apakah bisa Mbak? Ya. Izin melakukan pemeriksaan dulu ya Mbak.